Halo Sobat Milenial, jumpa lagi dengan Titik Terang. Semoga kamu semua senantiasa dalam kasih Tuhan Yesus. Kali ini ada tema yang menarik loh. Juga ada sedikit sharing dari seorang bapak yang baru saja mengikuti acara cangkruan dengan Romo Hudi yang bertugas di Keuskupan Malang. Tema kali ini adalah tentang 10 perintah Allah. Dan yang kita bicarakan sekarang adalah perintah yang keempat, yaitu hormatilah bapak dan ibumu. Bagaimana cara menghormati orang tua itu? Apakah Yesus juga mengajarkan kita untuk menghormati orang tua? Bagaimana kalau orang tua kita bukan orang yang baik menurut pandangan kita sendiri atau pandangan orang lain? Pembahasan kali ini aku ambil dari berbagai sumber, sebagian besar dari web katolisitas.org. Yuk kita simak dan belajar bersama ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu sharing dari seorang bapak ini ya. Nanti di akhir akan ada sharing lanjutan tentang kisah seorang anak dan ibu yang berseteru dan akhirnya saling memaafkan. Kemarin waktu di acara cangkruan di Paroki Maria Bunda Karmel itu Romo Hudi menyampaikan seperti ini. Seorang anak tidak boleh kehilangan rasa hormat pada orang tuanya. Jadi orang tua sejelek apapun, ibaratnya ada orang tua yang seorang perampok atau pekerja seks mungkin ya. Jadi itu anak tidak boleh kehilangan rasa hormat. Jadi dosa kesalahan orang tua itu urusan orang tua tersebut dengan Tuhan. Jadi seorang anak tetap harus menghormati orang tuanya. Romo juga menyampaikan bahwa ada 10 perintah Allah, dan perintah yang keempat itu hormatilah ibu bapakmu. Itu perintah setelah 3 perintah dari yang mengatakan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu hubungan manusia dengan manusia itu diawali dengan hormatilah ibu bapak. Ini sangat menarik sekali. Jadi beliau juga mengatakan tidak ada orang tua yang sempurna. Jadi kita tetap harus menghormati orang tua kita bagaimanapun keadaannya. Dari sharing tersebut di atas sudah bisa kita jawab sebagian dari pertanyaan kita tadi ya, bahwa bagaimanapun orang tua kita, entah itu baik atau buruk, kita harus tetap menghormatinya. Apa arti kata menghormati? Dalam bahasa Yunani berarti memuja, menjunjung dan menghargai, menunjukkan respek kepada orang yang memiliki kedudukan. Orang tua kita tentu saja mempunyai kedudukan yang tinggi, jadi kita harus menghormati mereka tanpa memandang apakah orang tua kita layak dihormati atau tidak. Tentu saja hal ini sulit dilakukan bagi mereka yang sudah tidak mempunyai orang tua sejak kecil, tetapi penghormatan itu juga bisa diberikan kepada orang yang sudah mengasuh mereka hingga besar. Bagaimana cara menghormati orang tua? Mari kita buka Amsal bab 6 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Bagi kita yang masih tinggal dengan orang tua, kita menghormati orang tua dengan bersikap taat dan kesediaan untuk mendengar. Karena apa yang dilakukan orang tua terhadap anak adalah untuk kebaikan kita dan kebaikan keluarga. Bagaimana kalau kita sudah dewasa dan juga sudah tidak tinggal dengan orang tua karena sudah punya keluarga sendiri misalnya? Kita harus tetap menghormati orang tua kita juga loh.
kita harus memperhatikan keinginan mereka, mendengarkan saran dan menerima teguran mereka. Tetapi, apakah kita harus selalu taat dengan permintaan orang tua kalau tidak sesuai dengan hati nurani? Dalam Katekismus Gereja Katolik 2217 disebutkan keadaan pengecualian. Tetapi kalau seorang anak yakin dalam hati nuraninya bahwa adalah tidak sesuai dengan susila atau moral untuk menaati satu perintah tertentu, ia jangan mengikutinya. Misalnya, orang tua menyuruh kita untuk menikah karena kepentingan bisnis atau melakukan kecurangan. Walaupun ini sangat jarang dan mungkin hanya ada di drama sinetron, seorang anak boleh menolak, tetapi tetap dengan sikap yang santun dan hormat kepada orang tua. Apakah Yesus mengajarkan kita untuk menghormati orang tua? Tentu saja. Tuhan Yesus tunduk kepada Allah Bapanya dan mematuhi semua rencananya sampai wafat di salib. Yesus juga menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Bapanya. Mari kita baca Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yesus juga menghormati orang tuanya di dunia. Hal ini bisa dibaca dalam Lukas bab 2 ayat 51 sampai 52. Yesus saat itu terpisah dari orang tuanya dan diketemukan dalam bait Allah. Walaupun Yesus memberikan penjelasan kepada Maria bahwa ia memang harus berada di rumah Bapanya, tetapi pada akhirnya Yesus mengikuti kedua orang tuanya dan berada dalam asuhan mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus juga bertanggung jawab terhadap ibunya Maria. Sebelum wafat di salib, ia menitipkan Maria kepada muridnya untuk dijaga selama dia tidak ada lagi. Coba kita baca Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya
dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi teman-teman semua, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana cara menghormati orang tua. Jadi apalagi kita manusia, terutama kita yang sudah dewasa, mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, terutama saat mereka sudah tua dan sakit dalam kesendirian dan kesulitan. Sesibuk apapun, kita harus tetap meluangkan waktu untuk berkomunikasi, memberikan penghiburan, bantuan moral, juga material sesuai dengan kemampuan. Semoga ini menjadi titik terang dan pencerahan bagi kita yang mungkin melupakan orang tua kita karena kesibukan, atau mungkin karena kita berselisih paham dengan orang tua sehingga tidak saling bertegur sapa. Apa kira-kira ada pengalaman menarik Pak yang diceritakan Romo waktu itu? Romo itu bercerita begini, ini pengalaman yang dihadapi sama Romo itu. Suatu malam Romo itu dimintain tolong oleh suster, salah satu suster, untuk ke rumah sakit untuk mendoakan salah satu guru. Ini yang guru yang sedang hamil. Guru yang sedang hamil ini kesakitan sekali katanya, kesakitan sekali karena dan anaknya ini tidak segera lahir juga, dan berusaha kalau bisa lahir normal. Romo datang mendoakan ibu tersebut, lalu ibu tersebut setelah didoakan ditanya sama Romo Hudi, ditanya, "Mana orang tuanya ini?" Kemudian yang suami menjawab, "Orang tua saya dua-duanya sudah meninggal." Lalu ditanya lagi sama Romo, "Orang tuanya ibu?" Suami dan istri ini saling pandang-pandangan, ada ketidakberesan kan. Mereka akhirnya bercerita kalau ibu ini sudah kurang lebih 2 tahun tidak pernah berhubungan melalui telepon apapun dalam mengunjungi sama ibunya, tidak berhubungan sama sekali, benar-benar putus. Dan terakhir mereka berkomunikasi itu karena bertengkar. Akhirnya Romo Hudi bertanya, "Ada tidak nomor telepon ibunya?" Suaminya menjawab, "Ada." Kemudian, "Baik, kalau gitu coba teleponkan nomor ibu tersebut biar saya yang ngomong." Akhirnya Romo Hudi berbicara dengan ibu yang sedang hamil ini. Lalu Romo Hudi bilang, "Ibu, saya Romo Hudi, saya ada di rumah sakit sedang menunggui anak ibu. Mohon ibu memaafkan dosa dan kesalahan anak ibu tersebut." Mungkin karena Romo yang meminta ya, jadi ibu tersebut langsung memaafkan. Ibu ini ingin bicara sendiri dengan anaknya. Akhirnya ibu dan anak ini saling berbicara lewat telepon, saling menangis dan saling memaafkan. Mereka selesai menutup telepon. Akhirnya Romo Hudi mendoakan lagi. Selesai didoakan, ada kontraksi, ada tanda-tanda kalau anak ini mau lahir lagi. Ibu ini melahirkan dengan lancar, dengan selamat, bayinya sehat, ibunya juga sehat. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.